Shalom, sahabat-sahabat GPIB, jumpa lagi dalam Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Roberto Wagi, yang saat ini sedang bertugas di Majelis Sinode GPIB. Hari ini adalah hari pertama tahun 2024 dan sebagai tanda syukur kita memasuki malam hari di tahun 2024 ini, di malam yang pertama ini kita mau bersama merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di tahun 2024 di hari pertama ini, kami melandasi syukur kami di dalam terang firman. Oleh sebab itu, dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah kami dengan roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluaran pasal 3 ayat 12 menjadi bacaan Alkitab dalam perenungan Night Call pada malam hari ini. Mari kita siapkan dan kita dengarkan, saya bacakan buat kita semua. Keluaran pasal 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada saat ini tentunya tidak asing. Dalam konteks keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. 430 tahun lamanya mereka berada di tanah Mesir. Ini bukan sebuah waktu yang pendek, ini sebuah waktu yang lama. Turun-temurun berganti, generasi berganti generasi. 430 tahun mereka berada di tanah Mesir. Sampai satu ketika Allah memutuskan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan dalam rencananya Allah melibatkan seorang pribadi, yaitu yang bernama Musa. Dan Allah mengutusnya untuk membawa bangsanya, umatnya keluar dari tanah Mesir. Dengan satu janji, ketika Allah menyampaikan rencananya kepada Musa, ada sebuah keraguan-raguan dalam diri Musa. Apakah mungkin ini bisa terjadi menghadapi kekuatan yang begitu luar biasa untuk melepaskan Israel dari tanah Mesir? Tetapi Allah memberikan janjinya, dan ini yang luar biasa. Janjinya yang diberikan oleh Allah bahwa Ia mengatakan, aku akan menyertai engkau. Nah ini yang menjadi hal yang menurut saya sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Musa tidak diutus seorang diri, tetapi Allah mau menyatakan bahwa Ia akan menyertai Musa. Kata menyertai itu juga mengandung arti bahwa Allah akan bersama-sama dengan Musa, Allah sendiri yang akan berkarya, Allah sendiri yang akan berperkara, Allah sendiri yang akan menuntun dan memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Musa hanya dipakai sebagai alat Allah di dalam menyampaikan apa yang Allah kehendaki dan yang Allah inginkan bagi pemerintahan bangsa Mesir dan juga bagi orang-orang Israel untuk mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam penyertaan Allah itu kita mau merenungkan bagian ini begitu, bahwa benar kita tahu cerita akhir daripada perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada akhirnya, sekalipun melalui sebuah peristiwa kejadian yang cukup panjang, Allah harus menyatakan kuasanya, hukumnya, yang pada akhirnya itu membawa dampak dalam kehidupan orang-orang Mesir. Tetapi pada akhirnya bangsa Israel dapat keluar dari tanah Mesir. Nah, tetapi yang menarik di sini bahwa kita melihat bahwa Allah sungguh berperkara, Allah sungguh berkarya, dan Allah memang benar tidak pernah membiarkan Musa melakukan segala sesuatu itu seorang diri. Kuasa Allah bersama dengan dia, kuasa Allah menyertai dia, sehingga pada akhirnya Musa dimampukan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat GPIB
yang Tuhan berkati. Kita sudah memasuki tahun 2024. Banyak hal yang tentunya kita rencanakan dan kita rancangkan. Dan kita bawa di hadapan Tuhan dan kita mohon Tuhan memberkati dalam rencana dan rancangan itu. Belajar dari peristiwa Musa ini, bahwa Allah yang menyertai Musa dan Allah juga yang menyertai bangsa Israel untuk keluar tanah Mesir, dan mereka sukses dan berhasil keluar dari tanah Mesir. Maka hal yang sama juga mau disampaikan kepada kita, bahwa penyertaan Allah sampai hari ini masih berlaku. Penyertaan tuntunan kuasa Allah sampai hari ini masih berlaku. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir di dalam melihat tahun 2024, di dalam melangkahkan kaki di tahun 2024, di dalam berkarya, di dalam menjejaki, di dalam kita melakukan berbagai kegiatan, pekerjaan, pelayanan, tugas tanggung jawab kita di tahun 2024 untuk melihat hari esok, minggu depan, bulan depan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Sesungguhnya dalam segala pekerjaan, pelayanan, karya, dan perkara yang kita lakukan, kita tidak pernah seorang diri. Tuhan janjikan itu, bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman ini. Tuhan Yesus janjikan itu. Hal yang sama Allah janjikan kepada bangsa Israel melalui Musa dalam menyertai mereka keluar dari tanah Mesir. Hal yang sama juga Tuhan Yesus janjikan kepada kita. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman ini. Artinya bahwa dalam seluruh kehidupan kita, hari lepas hari, bahkan bukan hitungan hari, detik tiap detik, menit tiap menit, jam tiap jam, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kita tidak berdiri sendiri, kita tidak melakukan segala sesuatu seorang diri, tetapi Allah turut berperkara dalam setiap perbuatan, pekerjaan, dan pelayanan kita. Sebagaimana bangsa Israel yang sukses dan berhasil, saya percaya hal yang sama dijanjikan buat saudara. Kesuksesan dan keberhasilan dalam setiap gerak langkah saudara, berkat kasih karunia rahmat damai sejahtera Tuhan, akan berkelimpahan dalam setiap langkah hidup saudara. Bukan hanya saudara pribadi, tetapi juga dalam keluarga saudara, juga orang-orang yang hadir di sekitar saudara, dalam pekerjaan saudara, juga dalam pelayanan saudara di gereja Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saudara, untuk saudara layani, bersekutu, bersaksi, dan melayani di dalamnya. Itu berita yang pertama yang mau disampaikan kepada kita di hari pertama di tahun 2024 ini, sebelum kita menjelang memasuki hari kedua, esok hari, bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Hal yang kedua adalah dalam bagian firman Tuhan ini juga dikatakan bahwa aku akan menyertai engkau, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ini sesuatu yang luar biasa, bahwa Allah bukan saja membebaskan mereka dari segala pergumulan dan persoalan penderitaan, dan status mereka sebagai budak, sebagai hamba di tanah Mesir, tetapi juga Tuhan memberikan kebebasan bagi mereka. Mereka dapat beribadah kepada Allah di gunung ini. Mereka dapat melayani Allah di gunung ini. Mereka dapat bersaksi, mereka dapat bersekutu bersama Allah di gunung ini. Ini sesuatu yang menarik. Kalau mungkin ketika mereka berada di tanah Mesir, ada banyak batasan-batasan sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba, di dalam mereka melakukan ibadah mereka, di dalam mereka melakukan ritual peribadahan mereka, tetapi Allah memberikan pembebasan dan kelepasan itu ketika Ia mengeluarkan bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati, sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Hal ini memberikan sebuah pembelajaran buat kita juga, bahwa di dalam kita melakukan segala sesuatu tugas tanggung jawab kita, kalau kita serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan dan kita meyakini penyertaan Tuhan, maka Tuhan juga akan membebaskan kita dari segala halangan, rasa khawatir, rasa takut di dalam kita mau bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan. Sekalipun memang tantangan itu pasti ada, pergumulan dan persoalan itu ada. Hal-hal yang merintangi kita di dalam kita bersekutu, bersaksi, dan melayani senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dari waktu ke waktu kita mendengar bagaimana pertumbuhan dan perkembangan orang-orang percaya di tengah hambatan-hambatan yang ada. Tetapi yang pasti adalah, kabar baiknya adalah, kita tidak pernah undur, melainkan kita tetap terus bertumbuh dan berkembang sebagai orang percaya.
Dan itu boleh terjadi karena apa? Karena penyertaan Tuhan, karena kita tidak sendiri, tetapi Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita, menuntun dan memimpin kita dan memampukan kita dan menjamin kita untuk mengerjakan persekutuan pelayanan dan kesaksian itu dengan sebaik mungkin sehingga kita boleh terus bertumbuh dan berkembang. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2024 ini kita memasuki tahun politik dan tidak lama lagi dalam hitungan hari, minggu, kita akan bersama-sama masuk dalam pesta demokrasi, menyatakan hak kita sebagai warga negara, hak suara kita untuk memilih presiden dan wakil presiden, badan legislatif. Kita akan mengambil bagian bersama-sama. Oleh sebab itu, kepada semua kita harus yakin dan percaya bahwa ketika kita akan melakukan pemilihan itu, libatkan, undang Tuhan dalam kita memilih. Biarlah hikmat Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga apa yang kita pilih, pribadi yang kita pilih, itu adalah yang berasal dari Allah. Dan segala sesuatu yang berasal dari Allah akan senantiasa mendatangkan sukacita, damai sejahtera, kesuksesan, dan keberhasilan bagi bangsa Indonesia, bagi kita, seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi mari undang Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja, hikmat Tuhan bekerja, bukan saja pribadi kita, tetapi suami, istri, orang tua, opa, oma, anak cucu, keluarga kita minta sama sehati kita, berdoa memohon pertolongan Tuhan. Percaya saja, kita tidak akan salah pilih, tetapi pilihan kita adalah sesuai dengan pilihan Allah. Dan pilihan Allah itu senantiasa mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Selamat mempersiapkan diri kita semua memasuki tahun politik, pesta demokrasi, dan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kita langkahkan kaki kita dan kita bangun bangsa dan negara kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar saat ini. Terus berkuasalah Tuhan, tuntun dan pimpin sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan sesuai dengan firman-Mu. Kami meyakini kami tidak pernah sendiri, seorang diri, tetapi ada Tuhan yang senantiasa menuntun, memimpin, dan membimbing kami, berkarya dan berperkara bersama-sama kami, sehingga kami boleh ditibakan di ujung hari yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan, kesuksesan, dan keberhasilan. Secara khusus, di dalam kami memasuki tahun politik dan kami akan mengambil bagian dalam pesta demokrasi Indonesia. Maka biarlah sebagai warga negara, kami boleh ikut serta, dan Tuhan tolong campur tangan, bersuaralah dalam hati dan pikiran kami. Siapa sesungguhnya yang Kau kehendaki untuk menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Bapak, berkati GPIB, berkati seluruh jemaat GPIB, setiap keluarga, setiap rumah tangga, bahkan para presbiter, unit misioner, semua mereka Tuhan. Pegawai kantor majelis jemaat, para koster, dan juga security, semua mereka bergandengan tangan dengan semua warga jemaat yang memberi diri mereka untuk melayani Tuhan. Berkati kami Tuhan sebagai warga gereja, sebagai warga negara, bangsa dan negara ini, presiden, wakil presiden, badan eksekutif legislatif, TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia. Para pemimpin kami berdoa buat mereka. Mari Tuhan berkati. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita dalam Night Call pada malam hari ini, sahabat-sahabat GPIB. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan terus bersama dengan kita. Sampai jumpa lagi dalam Night Call berikutnya. Tuhan memberkati.